Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu saya mengajak kita untuk berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk sepanjang malam yang boleh kami lewati, hingga kami boleh tiba lagi di pagi yang indah ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi pegangan kami di dalam melakukan seluruh aktivitas di hari ini. Pimpinlah kami dan berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan pagi hari ini kembali kepada Tuhan. Di dalam bacaan Zakharia pasal 1 ayat 1-6 berbunyi demikian. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakharia bin Berekhia bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbalilah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di manakah mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa sebenarnya masalah mendasar manusia berdosa? Bukan semata-mata kelemahan moral atau ketidaktahuan hukum, melainkan ketidakmauan taat kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan manusia dihukum Allah. Namun Allah penuh dengan kasih senantiasa menawarkan pengampunan, asal saja manusia mau bertobat. Inilah masalah yang ada pada bangsa Israel. Bagi generasi yang hidup di masa sesudah pembuangan, Allah mengingatkan mereka agar jangan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan nenek moyang mereka. Berulang kali mereka dipanggil untuk bertobat, disertai janji pengampunan. Namun karena kekerasan kepala mereka, panggilan pertobatan itu ditolak. Bahkan mereka menganiaya para nabi yang tidak bosan-bosannya mengingatkan mereka. Sesungguhnya akibat kekerasan kepala mereka ini, hukuman Allah tidak terhindarkan. Pembuangan menjadi saksi bagaimana generasi masa lalu binasa. Mirip dengan sejarah mereka ketika keluar dari Mesir. Di padang gurun, generasi pertama yang keluar dari Mesir harus binasa semuanya. Namun generasi kedua beroleh kesempatan masuk ke tanah Kanaan. Mengapa? Karena firman Tuhan tidak berubah. Ayat 6 berkata, kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Karena firman-Nya tidak berubah, seperti yang dikatakan di dalam ayat 6. Lalu kemudian di dalam ayat 3 ditegaskan, kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Generasi yang di pembuangan, yang menyadari dosa-dosa mereka, bertobat. Mereka lah yang mengalami kasih setia Allah, sehingga dari mereka lah lahir generasi pasca pembuangan. Sebagian mereka adalah para orang tua yang memiliki sejarah masa sebelum pembuangan. Sebagian besar lainnya lahir di masa pembuangan adalah generasi pertama pasca pembuangan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Masa lalu kita bisa jadi penuh dosa, namun Tuhan penuh dengan kasih dan setia. Dia menanti kita bersama untuk kembali kepadanya. Tuhan Yesus
bahkan sudah mati untuk menggantikan hukuman bagi dosa-dosa masa lalu kita. Jangan sia-siakan pengorbanannya itu. Demikian renungan firman Tuhan, kita berdoa. Meteraikanlah firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah ini sungguh-sungguh menjadi penggagan dalam kehidupan kami, di dalam menjalani seluruh kehidupan di dunia ini, bahkan secara khusus untuk kami yang melakukan seluruh aktivitas di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkatilah kami semua di dalam melakukan seluruh pekerjaan, dimanapun dan kapanpun kami berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.